Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini tugasnya tentang observasi CPU. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Salapi Rahmawati, NIM 2206001. Lalu ada Miftah Fauzi, NIM 2206015. Lalu ada Irna Nurdiani, NIM 2206016. Yang terakhir ada Muhammad Naufal, NIM 220600024. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah-perintah dari program yang dijalankan. CPU merupakan otak dari sebuah komputer dan sangat penting dalam menentukan kecepatan dan performa dari sebuah sistem. Di sini ada komponen yang pertama, yaitu casing CPU. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal yang lainnya. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh gambar casingnya. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor merupakan komponen dari komputer yang sangat penting. Bisa dibilang prosesor adalah otak dari komputer yang kita gunakan. Umumnya setiap komputer pasti memiliki prosesor, baik itu dengan efisiensi kecil maupun kinerja yang besar. Tanpa prosesor, mungkin perangkat-perangkat komputer tidak akan berjalan dengan baik. Dan mungkin tujuan utama dari prosesor adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah tersebut. Dan secara umum, prosesor memiliki fungsi sebagai pemroses data yang dapat dari sebuah masukan atau inputan dan selanjutnya akan menghasilkan sebuah keluaran atau output. Dan untuk cara kerja komputer sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama mengambil, yang kedua mendekode, yang ketiga mengeksekusi, dan yang terakhir menulis balik. Selanjutnya, heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Sudah
Jelas di sini fungsi utamanya yaitu untuk meninggalkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Dan eh, pengertian lain dari heatsink juga merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Dan cara kerja dari heatsink ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama active heatsink, yaitu kenapa disebut active heatsink? Karena kipas yang ada pada rangkaian komponen heatsink tidak terintegrasi secara langsung pada perangkat yang diinginkan, yaitu prosesor. Dan selanjutnya ada passive heatsink. Kenapa disebut sebagai passive heatsink? Karena kipas pada heatsink jenis ini langsung terkoneksi pada rangkaian besi heatsinknya. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang keenam ada CD atau DVD-ROM. Compact Disc atau Read Only Memory atau CD-ROM adalah perangkat pemrosesan data yang berfungsi membaca sekaligus memburning data berupa file dokumen, foto, audio, hingga video ke CD atau DVD. Fungsi CD atau CD-ROM berfungsi untuk membaca data dan menulis data ke dalam CD. Selain kegunaan dasar tersebut, CD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS atau operating system, game atau software-software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke OS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Ini adalah contoh gambar DVD. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hard disk dan juga motherboard. Hard disk. Hard disk adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan semua data digital, dokumen, foto, video, musik, aplikasi, dan lain-lain pada sebuah komputer atau laptop. Perangkat ini biasanya juga disebut sebagai HDD atau hard drive. Fungsi hard disk sendiri ialah penyimpanan atau membaca data pada perangkat komputer. Adapun data-data yang dapat disimpan dalam perangkat hard disk seperti software, sistem operasi komputer, dan juga data-data pribadi, misalnya foto, film, lagu, dan lain-lain. Motherboard. Secara umum, pengertian motherboard adalah sebuah PCB atau Printed Circuit Board yang menyediakan sebuah jalur konektivitas elektronik sehingga setiap perangkat keras dan komponen dapat saling terhubung. Komponen-komponen yang terdapat di papan sirkuit berupa RAM, hard disk, prosesor, video card, dan lain sebagainya. Memiliki fungsi yang begitu dominan pada sebuah komputer, membuat motherboard begitu penting dalam CPU. Selain memiliki fungsi utama sebagai penghubung jalur-jalur konektivitas elektronik. Nah, ini adalah bagian-bagian CPU. Ada slot memori itu slot RAM. Power connector itu dari power supply, jadi mensuplai data ke motherboard. IDE port, lalu ada SATA port. Nah, SATA port itu dari hard disk ke motherboard. Nah, ini SATA port. Ini kabel SATA. Ini kabel konektor SATA. Untuk kabel SATA itu fungsinya untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Nah, untuk SATA konektor itu untuk memberikan tegangan listrik memberikan tegangan atau daya kepada hard disk. Nah, seperti ini itu kabel SATA dan ini kabel konektor SATA. Ini itu hard disk. Jadi di hard disk itu ada dua slot. Yang pertama untuk slot kabel SATA, yang kedua yang besar ini atau yang panjang itu untuk kabel power SATA. Lanjut, ada VGA port, lalu ada PCI slot, VGA slot, PCI slot, IDE port,
Lalu ada audio line. Nah, ini untuk audio. Nah, USB port. Lalu ada LAN port. Nah, untuk LAN port sendiri biasanya pakai RJ45. Jadi untuk menghubungkan komputer ke jaringan itu menggunakan kabel LAN port ini. Ada VGA port dan game port. Keduanya hampir sama, cuma bedanya kalau VGA port itu dari monitor. Nah, kalau game port itu bisa dari game konsol kayak PS. Lalu ada printer parallel port. Lalu ada PC2 keyboard, ada PCS2 keyboard sama PCS2 mouse. Nah, untuk keyboard sama mouse itu sekarang udah ada yang di depannya, jadi nggak perlu dicolok di jadi nggak perlu di sini. Ada juga yang bentuknya itu kayak USB tapi di depan. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu yang ke-9 ada sound card. Sound card adalah komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain sebagainya. Sound card juga terkadang disebut sebagai audio card, adapter audio, atau adapter sound. Fungsi utama sound card pada komputer yang pertama ada mengkonversiasinya dalam bentuk gelombang sonik, kedua, media pemrosesan audio komputer, ketiga, meningkatkan kualitas audio di dalam komputer, keempat, menambah fitur audio paling mutakhir, kelima, mengatur volume dan equalizer pada komputer. Ini adalah contoh gambar dari sound card tersebut. Yang terakhir ada PGA card. PGA card merupakan perangkat keras komputer yang berperan dalam memproses informasi grafis pada komputer sehingga mampu dihasilkan di layar komputer, TV, atau proyektor. Fungsi PGA card juga adalah membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjaga tampilan layar grafik pada monitor. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.